lihat siapa yang salah dicatat, siapa yang ini dicatat gitu, kerjanya gitu guru, memonitor. Padahal kalau melihat tugas guru itu ya ada monitoring gitu, tapi monitoring dalam hal pembelajaran ya, bukan dalam hal ini dilihatin. Oh ini diberikan sekali checklist satu, ini dibut lagi dihitung sampai ini akhirnya dipanggil, nanti setelah sholat dijemur misalnya gitu ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Nah menurut Alvin Koch ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, dan kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk berpikir sebenarnya selama ini perilaku yang kita lakukan itu motivasinya apa? Kalau motivasinya karena ini bagian, kalau Bu Ati bilang bahwa ini adalah bagian amal soleh, ini bagian ibadah, berarti itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika nanti ada aturan, mau nggak ada aturan, maka sikap saya sama seperti ketika saya ada aturan. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah ini tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita membangun motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri anak didik kita. Ketika dia melakukan suatu kebaikan, itu bukan karena gurunya, bukan karena aturan-aturan yang berlaku di sekolah, tapi karena keinginan dari dirinya untuk berubah seperti ini. Maka kalau kemarin sedikit ngobrol sama Bu Danila itu, kok kenapa ya anak-anak ketika ngapal Quran ada yang semangat, ada yang enggak gitu. Ternyata kalau kata Bu Danila juga kebetulan dari TFC ya Bu, itu di sana ternyata salah satunya adalah anak-anak tidak diajak untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi nggak tahu apa makna yang dia hafal. Harusnya dipelajari dulu, ini nih untuk apa sih? Sama ketika saya ikut Zoom di tetangga sebelah gitu ya, itu ketika anak diajari sholat, jangan langsung aja nak sholat, kalau nggak sholat langsung neraka. Harusnya motivasinya malah begitu, tapi diajak ngobrol, dikasih prolog. Nah, siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang memberikan kita kehidupan? Siapa yang memberikan kita rezeki? Nah dari situlah terbangun, oh ternyata yang ngasih semua kehidupan ini adalah Allah. Baru diajak lagi ngobrol. Oh nah, gimana caranya kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah? Maka anak-anak akan menjadi benar. Itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh ngasih maaf kepada orang lain. Boleh kita ngasih maaf, tapi ditanyain dulu salah kamu tuh apa? Kamu tahu nggak sih salah kamu apa? Harusnya diajak bicara gitu. Jangan oh iya dimaafin, tapi dia nggak tahu salahnya apa. Akhirnya besok diulangi lagi seperti itu. Ya. Jadi di sini bukan berarti kita nggak boleh memberikan maaf kepada orang lain, kepada anak murid kita, kepada teman-teman sejawat kita, enggak. Tapi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka kita ajak dialog. Gitu. Kamu tahu nggak gitu ya? Salah kamu apa gitu? Jadi dimunculkan. Nanti dari situ dia akan berpikir ulang untuk melakukan kesalahan yang sama. Orang cenderung melakukan kesalahan yang sama karena dari awal tidak ada orang yang mengingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Gitu. Jadi diulangi terus. Anak-anak kita juga begitu. Gak pernah kita aja ngobrol. Kalau dia salah udah hukum langsung. Tapi nggak tahu gitu. Besok diulangi lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau restitusi itu lebih fokus kepada mencari solusi ya dari kesalahan yang anak-anak kita buat. Jadi kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Jadi membuat kondisi menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Artinya anak-anak kita atau diri kita jadi tahu gitu, kesalahan kita tuh apa sih? Bukan cuma untuk menaikkan harga diri kita, enggak. Supaya kita tahu kesalahan kita sehingga kita nggak mengulangi lagi. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita.
Ya bukan berarti kita nggak boleh menaikkan harga diri. Terkadang gara-gara harga diri orang nggak peduli dengan orang lain. Ya gitu ya. Bahasanya kayak gitulah ya. Jadi gara-gara ingin menaikkan harga diri, orang nggak peduli dengan orang lain. Dia nggak tahu dia salahnya apa gitu. Karena tidak ada orang yang mengingatkan dia gitu. Jadi saya kan mata rantai itu akan begitu terus. Ketika dia dewasa, dia memperlakukan orang lain juga begitu. Ketika dia punya keluarga, memperlakukan keluarganya begitu. Ketika dia punya anak, anaknya juga begitu. Nah kita di sini berharap memutuskan mata rantai itu, ya. Jadi insya Allah gitu ya, ternyata masih banyak. Saya juga masih banyak PR buat ternyata yuk begitu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau di sini kita ngajak murid kita untuk cari solusi dengan apa yang dia lakukan, ada kesalahan apa yang dia lakukan. Jadi kita nggak nunjukin kesalahannya, tapi dia menyadari sendiri. Maka nanti akhirnya dia nggak akan berbuat itu lagi, karena sudah ada tadi motivasi dari dalam dirinya. Ini adalah nggak boleh, gitu. Bukan lagi karena dari seseorang. Lanjut buat apa ini sama kayak. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang paling parah itu pakai verbal, itu rusuk ke dalam dirinya, simpan dalam otaknya, itu bawa sampai dia tua. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan sekolah atau akan dapat ini. Ya, kamu selalu saja salah. Kamu lagi. Tadi kan udah begini. Pasti selalu akhirnya selesai. Sekali kelas ada anak yang lamban nulis. Ya, kamu lari. Saya juga kemarin saya sampai istimewa apa ya? Saya maaf ya Pak. Ternyata dia di jam. Saya hari Kamis itu ada 2 kali masuk kelas menengah Madara. Dan di jam pertama PPKM, Dafa itu telat sendiri. Saya sampai jadi anak-anak sudah selesai jajan, dia baru selesai. Saya baru keluar gitu. Kemudian di jam keduanya dia telat lagi sampai ya Dafa lagi. Saya bilang astagfirullahaladzim. Dia tuh nggak boleh Bapak Ibu. Jadi apa yang menjustis anak? Kamu lagi yang telat, kamu lagi yang telat gitu ya. Nah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran posisi ini. Biasanya guru itu bersuaranya lembut, ya. Kemudian membuat rasa bersalah, menggunakan keningan yang membuat orang itu lain merasa nggak nyaman. Dia bersalah atau benar, biasanya nih, ibu sangat kecewa sama kamu nak. Berapa kali bapak ibu bilang, gimana sih cara ibu masih tahu kamu? Gimana coba kalau kamu kayak gini terus nak? Orang tua nanti marah, gitu ya. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Jadi nanti psikologinya, efeknya adalah dia merasa dialah jadi penyebab orang-orang di sekitarnya gak bahagia. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita menanamkan itu sama anak-anak kita, dia gak bakal jadi orang yang bisa melajirkan koreksi. Nah karena dia takut, nanti salah, nanti gitu. Biasanya seperti itu. Nah tadi ciri-ciri orang yang guru yang membuat rasa bersalah ini, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Biasanya ada anaknya, kamu tahu gak sih? Biasanya kayak gini. Kayaknya tuh baik sebenarnya, tapi padahal itu nggak boleh, secara psikologi nggak boleh. Jadi menanamkan dalam dirinya kamu, penyebabnya itu kamu. Jadi anak-anak mau berbuat itu takut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman. Nah kalau ini sebenarnya udah aman ya, minimal ini sebenarnya. Kalau yang tadi dua, menghukum dan membuat rasa bersalah, itu harusnya dibuang jauh-jauh. Tidak ada lagi dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Kalau teman, nah guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun
posisi tenang pada guru negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru diposisikan teman yang menggunakan hubungan baik ya, dan mempengaruhi seseorang. Jadi kayak teman gitu lah. Jadi kalau nggak ada dia, kalau nggak ada guru itu, dia tetap melakukan atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Masya Allah, ini efeknya itu sangat luar biasa. Saya sempat diskusi juga dengan Uda Irfan. Beliau adalah psikolog, namanya Irfan Aulia, seorang psikolog dan juga pengurus dari sebelah gitu ya. Itu saya sempat ketika ada kejadian anak saya langsung WA beliau dan dijawab dengan voice note sama beliau. Ya, itu tadi hukuman. Jadi sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Dan ini hanya satu arah. Jadi anak nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan sesuatu. Kemudian konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan ada segitiga restitusi namanya. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian ada menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menstabilkan keyakinan ya. Menstabilkan keyakinan. Ya, ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama lanjut. Ini cara kita menyelesaikan suatu masalah atau problem yang terjadi dengan anak didik kita. Posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, menstabilkan identitas yang pertama tadi, ketiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, gitu ya. Jadi sesungguhnya anak yang melanggar peraturan itu sedang mencari perhatian. Itu ada di pembelajaran yang di awal itu ada tentang kebutuhan manusia ya, keluar ya. Tentang kebutuhan manusia itu salah satunya adalah mendapatkan kasih sayang. Bisa jadi anak-anak yang tadi yang berbuat kesalahan itu karena tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Jadi dia cari perhatian lah bahasanya. Belajar Bapak Ibu. Terkadang apalagi perempuan ya, jiwa emak-emaknya itu muncul untuk ngomel. Jadi kalau udah gitu saya astagfirullah gitu ya, diingetin gitu. Ternyata kalau nggak memutus rantai itu nggak akan selesai. Jadi saya coba di kelas saya itu ketika anak-anak nggak disiplin itu saya tanya, saya bilang ada nggak manfaatnya buat kamu? Saya bilang ke anak-anak, kamu boleh melakukan apapun, itu adalah hakmu, tapi syaratnya adalah tidak merugikan orang lain. Kalau konotasinya dia nggak merugikan orang lain, berarti kan nggak zolim sama orang lain. Kalau dia nggak zolim dengan orang lain, berarti kan dia sedang menghargai dirinya sendiri juga. Kan kita munculkan adalah untuk menjadi diri orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini sebenarnya ini akan motivasi yang akan kita munculkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Lanjut. Nah, kaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa membedakan mana yang termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Sebenarnya nanti ending akhirnya adalah pemakaian restitusi. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Karena dalam kurikulum Merdeka itu nggak ada yang namanya hukuman, konsekuensi, ya nggak ada. Insya Allah 2023 yang mungkin kita mulai ya sekolah Merdeka ini 2023. Ya nanti itu disebut nanti kesepakatan Pak, kesepakatan nanti mau libatkan guru dan murid membuatnya. Jadi kalau selama ini kan yang buat kita, anak nggak tahu. Baik, lanjut ke sini ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan.
sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi tujuan kita mendisiplinkan anak adalah memunculkan motivasi itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif itu bertujuan menanamkan motivasi di semua unsur. Jadi tidak membedakan ras, agama, budaya. Jadi semua itu berlaku di segala macam lini. Itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada contoh proyek nilai kebajikan. Ada banyak ya Bu Ari ya. Ini salah satu contohnya. Misalnya peduli. Nilai kebajikan yang kita ingin angkat adalah peduli. Nanti kita jabarkan pedulinya apa dalam konteksnya misalnya. Misalnya apa Bapak Ibu kalau peduli misalnya? Contoh kalimatnya apa? Misalnya kita ingin nilai-nilai kebajikan yang kita ciptakan ya, kita bentuk dalam diri anak-anak kita adalah peduli. Misalnya apa? Lihat sampah ambil, misalnya gitu ya. Maka itu adalah wujud memunculkan nilai kebajikan peduli terhadap anak-anak kita. Jadi nanti anak-anak gak perlu disuruh lagi ketika ada sampah diambil, karena kita berupaya untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dalam diri anak-anak kita. Makanya kalau masih ada anak yang ada sampah di kelas, kemudian kita bilang itu ada sampah, bukan punya saya Bu. Wah, itu berarti kita belum sukses gitu menanamkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan dalam Islam juga begitu kan, ya. Kemudian ada rajin, nanti bisa dijabarkan ya. Nanti ini dalam bentuk kesepakatan kelas, nanti akan dibahas di akhir, ada bentuk kesepakatan kelas yang akan kita buat dalam rangka menciptakan nilai-nilai kebajikan dan pembiasaan diri ya, memunculkan motivasi intrinsik tadi dalam diri anak-anak didik kita. Selanjutnya buat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Diana dosen itu dalam bukunya Turing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ketika dia melakukan sesuatu, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada nanti dihukum, daripada nanti nggak nyaman, daripada ini udah deh saya lakuin. Akhirnya muncul motivasinya bukan intrinsik tapi ekstrinsik. Jadi kalau nggak ada